Sebetulnya kurang lebih permasalahan dari PPN ini sudah selesai begitu ya Bapak? Seperti apa nanti diperjelas dari pemerintah berkaitan dengan barang dan jasa yang masuk ke dalam kategori mewah begitu. Nah tapi overall ketika kita melihat salah satu alasan dari pemerintah berencana yang menerapkan kenaikan PPN 12% ini adalah berkaitan dengan amanat dalam UU HPP, kemudian juga berkaitan dengan tentunya upaya dari pemerintah untuk bisa meningkatkan pendapatan negara begitu. Nah dengan adanya kebijakan yang baru ini sendiri, seperti apa Anda melihat dari perspektif ya pendapatan negara kita? Ya kalau saya melihat, pertama Mbak Ipa kita garis bawahi bahwa pro kontra terhadap kenaikan PPN 12% ini harus segera diakhiri lah, biar tidak menimbulkan polemik di tengah-tengah masyarakat. Tinggal kita nunggu kebijakan pemerintah, mana yang dikatakan barang mewah seperti apa, mana yang dikatakan jasa mewah seperti apa. Yang kedua memang, dengan setengah pembatalan lah seperti itu terhadap PPN yang tidak berlaku secara menyeluruh, yang targetnya sekitar 75 sampai 100 triliun kemarin, karena ini berlaku pada barang-barang mewah tadi, hanya kurang lebih diprediksikan 3,2 sampai 3,5 triliun penambahan pendapatan negara. Nah, kami juga dari kawan-kawan Komisi 11 juga akan mengupayakan beberapa option atau solusi-solusi pemerintah terhadap bagaimana pendapatan negara ini bisa maksimal dilaksanakan. Kita tahu semua bahwa pendapatan negara ini kurang lebih 82%, 82,45% itu bersumber dari pajak. Sisanya dari PNBP dan hutang seperti itu. Nah oleh sebab itu dengan pemberlakuannya hanya untuk barang dan jasa mewah ini, otomatis akan berpengaruh dengan pendapatan negara kita. Saya juga termasuk inisiator pembuatan Undang-Undang HPP, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021, kurang lebih 3 tahun yang lalu kita berharap dengan kenaikan dengan undang-undang ini berlaku 1 Januari, idealnya menurut kita waktu itu adalah pendapatan negara bisa bertambah. Ternyata pro kontranya di tengah masyarakat juga sangat cukup signifikan, dan kita menghargai juga dan mengapresiasi Pak Prabowo ini Pak Presiden yang baru. Pak Prabowo mengambil kebijakan yang tegas, berpihak kepada masyarakat dengan membatasi kenaikan PPN hanya untuk barang dan jasa mewah. Seperti itu. Oke, baik. Yang lahir berbarengan dengan UU HPP ini kan selain tadi ya untuk penerapan PPN 12% di tahun 2025, ini ada juga penerapan untuk pajak karbon ke depannya. Mungkin boleh diupdate juga sejauh ini seperti apa Pak Fauzi? Kalau pajak karbon itu begini, salah satu sumber pendapatan negara kita adalah pajak PPN dan pajak karbon ke depan. Nah kami sampai sekarang pajak karbon ini jujur saya katakan Mbak Ipa, roadmap-nya belum selesai, terus peraturan presidennya juga belum ada gitu loh. Sehingga ini baru, ini ada juga dalam undang-undang HPP salah satu poin pendapatan negara kita supaya menambah pajak karbon. Nah tapi roadmap-nya, peraturan presidennya belum keluar sampai hari ini. Nah, kita juga mendesak kepada pemerintah supaya roadmap dan PP-nya, kalau bisa peraturan presidennya, segera dikeluarkan karena cantolannya lah undang-undang HPP ini. Nah, kalau ini berlaku, insya Allah juga akan mendapat pendapatan negara. Karbon ini kan sangat luar biasa penjualannya di internasional seperti itu. Dan Indonesia punya potensi yang sangat luar biasa dengan pajak karbon ini. Dengan banyaknya hutan dan negara kita adalah negara tropis, otomatis saya masih optimis pajak karbon ini akan menambah pendapatan negara kita. Tapi artinya masih belum akan diterapkan dalam waktu dekat? Tergantung pemerintah. Nah kalau undang-undangnya sudah ada, payungnya sudah ada, tinggal roadmap dan PP-nya tergantung pemerintah seperti apa. Kalau pemerintah yang lebih cepat, mungkin bisa dilaksanakan lebih baik. Dan ini pajak karbon ini sangat luar biasa kalau bisa terlaksana. Dia tidak akan pernah mengganggu daya beli dan konsumsi di tengah-tengah masyarakat. Karena ini adalah untuk perkebunan, baik yang swasta maupun yang pribadi maupun perusahaan-perusahaan internasional, perusahaan-perusahaan besar seperti itu. Baik. Nah, ketika kita melihat untuk program dari pemerintah saat ini ya, program-program yang membutuhkan biaya cukup besar begitu ya, seperti makan bergizi gratis, apakah ada sebuah concern tersendiri artinya dari DPR untuk agar pemerintah ini bisa melakukan ataupun juga meningkatkan pendapatan negara melalui strategi-strategi alternatif lainnya? Ya kita berharap gini, pendapatan negara itu dari pajak 82%, kita gini, saya bicara makro sebentar Mbak ya. Pertama asumsi makro kita, pendapatan negara dari pajak dan perpajakan itu 82%. Kurang lebih 2.600
triliun itu bersumber dari pajak dan bea cukai. Yang kedua baru dari PNBP. Nah, PNBP kita sekitar 400 triliun. Jadi total pendapatan negara kita 3.000 triliun. Sedangkan belanja pusat dan belanja daerah itu 3.600 triliun. Jadi kita mengalami defisit kurang lebih 616 triliun. Nah, defisit ini dari tahun ke tahun juga membengkak. Dari tahun ke tahun juga. Utang jatuh tempo juga banyak. Nah, bagaimana kelonggaran fiskal supaya Pak Prabowo ini bisa melaksanakan visi misi? Pertama, visi misi Pak Prabowo sudah masuk kurang lebih hampir 112 triliun. Satu, di APBN di tahun 2025. Satu, makan bergizi 71 triliun. Ya. Yang kedua, rehab pembangunan sekolah 20 triliun. Ketiga, masalah kesehatan sekitar 12 sampai 15 triliun. Yang ketiga, ketahanan pangan di tingkat desa, kabupaten itu kurang lebih hampir 10 triliun. Nah, anggaran ini masuk di tahun 2025. Nah, kita berharap nanti ke depan, anggaran 2026 nanti sebanyak visi-visi Pak Prabowo yang harus masuk ke dalam APBN itu. Contoh sekarang misalnya gaji guru sudah dinaikkan oleh Pak Prabowo. Ya. Kredit hapus hutang untuk pelaku UMKM juga sudah dihapuskan. Ya. Nah, sekarang ini yang menjadi dinamis Mbak Ipa menurut saya, bagaimana misalnya meningkatkan pendapatan selain pajak? Pertama ya penghematan. Oke. Karena hampir 2.600 triliun itu APBN itu ada di belanja pusat. Oke, penghematan seperti apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah? Nah, penghematan Pak Prabowo sudah mengatakan. Pertama, kita menghemat dan menghindari kebocoran. Penghematannya satu, perjalanan dinas ke luar negeri, perjalanan dinas ke dalam negeri. Kalau tidak penting, tidak usah melakukan perjalanan dinas ke luar negeri maupun ke dalam negeri. Oke. Yang kedua, rapat mungkin seperti itu, yang dulu pernah diwacanakan, tidak mesti di hotel, cukup di kantor-kantor pemerintah, badan dan lembaga seperti itu. Dan pertemuan-pertemuan seremonial yang lainnya yang dianggap tidak penting untuk menghabiskan anggaran tapi tidak berfungsi. Nah, ini Pak Prabowo menjelaskan inilah kebocoran-kebocoran yang sering terjadi di kementerian dan lembaga seperti itu. Nah, dengan penghematan seperti itu sudah ada himbauan dari Menteri Keuangan, ya kita berharap juga seluruhnya bisa memahami. Jangan sampai masyarakat menengah ke bawah itu marah dengan perilaku kita yang tidak mencerminkan atau tidak mencontoh seperti itu.